Alhamdulillah, alhamdulillah خلق بينكم واصلحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أوصيكم عند الله ونفسه بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألقى بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Muslimin rahimahullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan kepada kita semua, nikmat keimanan, keislaman, ukhuwah Islamiyah, bahkan terhadap seluruh ujian yang dilanda kita. Kami balik itu Allah sedang memperkuat dan ingin menumbuhkan keturunan kita di muka bumi. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah jalannya hingga akhir zaman. Sebelumnya, khotib mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dalamnya. Kaum muslimin rahimahullah, masuki bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna, pilihan Allah sebagai rahmat lil alamin, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan dinul Islam, meladani kebaikan-kebaikan akhlaknya, mengikuti sunnah, berbanyak bacaan sholawat, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai dan cintai oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat kelak. Qasmin rahimahullah, mengalami kubah Jumat kali ini, khatib membawakan satu hadis yang patut menjadi renungan kita bersama sebagaimana status kita sebagai hamba Allah dan sekaligus Khalifatullah fil ard. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini memberikan penegasan bahwa sejatinya setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Rasulullah menegaskan pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, ataupun orang-orang yang menjabat sebagai pimpinan dari sebuah lembaga, organisasi, maupun aparatur pemerintahan. Akan tetapi hadis ini menegaskan bahkan seorang hamba sahaja sekalipun, mereka yang cedera, tunanetra, handicap,
tidak memiliki tangan kaki, memiliki keterbatasan, maka mereka tetap seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang mereka bawahi. Pemimpin ternyata tidak melekat dalam bentuk status kepemimpinan, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri sendiri. Ini berlaku dalam semua pekerjaan, semua profesi. Apapun, baik karyawan pabrik, penjaga toko, mereka semua menjadi pemimpin yang menjawab apa yang mereka kerjakan. Demikianlah yang terpenting dalam pemimpinan dalam Islam adalah diri manusia yang mampu dikendalikan, dan bagaimana persoalan besar adalah mas'uliyah, tanggung jawab yang mereka pikul. Yang lebih penting, seberapa kuat yang menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah dan adil, sebagaimana Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahu adzim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan dia memberikan pelajaran pada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menyebutkan 3 perintah dan sekaligus 3 larangan. 3 perintah ini adalah kewajiban kita berlaku adil, berbuat kebajikan, ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan adalah berbuat keji, berbuat kemungkaran, dan permusuhan. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam semesta ini, dan ini tentunya akan menimbulkan kekacauan, kegancangan, kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih antara manusia, tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua itu disebutkan akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh sebab itu, din Islam, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk melihara kelangsungan hidup masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam adilnya seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan substansial. Mengapa? Karena keadilan pemimpin dapat membawa kemaslahatan bagi manusia secara luas, masyarakat secara luas. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, dan juga menjanjikan balasan keburukan bagi pemimpin yang tidak adil, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya sungguhnya orang yang paling cintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang dibenci Allah di hari kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang lalim. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain pun beliau menegaskan tentang jaminan naungan Allah di hari kiamat pada pemimpin yang adil. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah dari kiamat saat tidak naungan kecuali dari Allah. Di antaranya diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Kebijakan pemimpin dalam sejarah Islam dapat terlihat salah satunya dalam diri Umar bin Khattab yang rela berkeliling malam-malam untuk mencari warganya yang tidak bisa makan, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah gubuk yang dalamnya ada seorang perempuan janda yang sedang masak dan anaknya yang sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar. "Mengapa anak menangis?" bertanya Umar. "Seharian dia belum makan, dan kini sedang menunggu masakan yang sedang kumasak.
Jawab perempuan tua itu. Alangkah terkejutnya ketika Umar melihat yang ternyata dimasaknya adalah kerikil batu. Perempuan janda ini memasak batu karena tidak ada yang dapat dia masak untuk menghibur anaknya. Dia masak batu agar anaknya tertidur. Dengan nada sinis, perempuan ini berkata, "Sungguh, aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak peduli terhadap kesusahan warganya." Sontak Umar kaget mendengar ucapan itu. Maka cepat mungkin ia pergi ke lumbung makanan negara, mengambil sekarung gandum, memikul sendiri gandum ke rumah perempuan janda yang sedang kelaparan itu. Tidak berhenti sampai situ. Khalifah Umar pun kemudian bantu masaknya hingga masakannya matang dan dimakan oleh perempuan dan anaknya. Pertanyaan kita, mengapa Umar berusaha payah mengambil gandum sendiri hingga membantu masak si perempuan janda itu? Karena ia sangat sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil sangatlah besar, dan dia sendirilah yang menanggungnya di akhirat kelak. Hadirin Allah, semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk mampu mengemban misi sebagai pemimpin di muka bumi dengan baik, amanah dan adil. Setidaknya dapat memimpin diri kita sendiri agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita dengan keimanan, memperbaharui keimanan kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita sebagai pemimpin yang amanah dan adil, serta memperoleh keridhaan Allah serta syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat, dengan mencintai Rasulullah, melayani beliau, serta hidupkan sunnahnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allah